Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan kalian dalam keadaan sehat, baik, dan selalu bersemangat ya. Jumpa kembali dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Nah, anak-anak, kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk kelas 3 SD, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran ke-6. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam memahami pembelajaran kita hari ini. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi ya? Coba jika kalian bayangkan wujud makanan itu hanya satu saja. Pakaian juga modelnya cuma satu. Rumah, tanaman, hewan, dan yang lainnya wujudnya hanya satu. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan juga sifatnya. Coba sekarang kalian lengkapilah bagan berikut ini ya. Nah, bagian ini bisa kalian tuliskan salin di buku latihan kalian ya. Lalu kalian isikan. Di sini ada benda, kemudian ada tabel berdasarkan wujudnya, memiliki sifat, dan juga contohnya. Kalian bisa tuliskan berdasarkan wujudnya, misalnya kalian tulis benda padat. Nah, di sini kalian juga harus tuliskan bagaimana sifat benda padat tersebut. Misalnya, benda padat selalu tetap ukuran dan juga bentuknya. Contohnya adalah pensil, buku, gelas, dan yang lainnya. Nah, kemudian kalian juga bisa tuliskan yang kedua berdasarkan wujudnya itu, yaitu benda cair. Benda cair memiliki sifat berubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Contohnya juga kalian bisa tuliskan di sini ya. Misalnya air minum, sirup, minyak goreng, kecap, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kalian bisa tuliskan berdasarkan wujudnya itu adalah benda gas. Benda gas memiliki sifat menempati ruang dan biasanya tidak terlihat ya anak-anak, namun bisa dirasakan manfaatnya. Contoh dari benda gas adalah udara yang kita hirup setiap hari. Nah, itulah macam-macam benda berdasarkan wujudnya, kemudian sifat-sifatnya dan juga contoh-contohnya. Kalian bisa menggambarkan bagian ini dan tuliskan dengan tulisan yang rapih ya di buku latihan kalian. Berikutnya, coba lakukan secara berkelompok. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Kalian bisa lakukan di halaman rumah kalian masing-masing ya. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Lalu catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut ini. Nah, ini dia tabel pengamatannya. Kalian bisa tuliskan tabel berikut ini di buku latihan kalian ya. Lalu kalian isikan, yaitu nama benda, bahan pembentuk, wujud benda, dan juga fungsi benda. Kalian tuliskan juga lokasi pengamatannya ya, misalnya di halaman rumah. Lalu benda yang diamati apa saja? Nah, kalian tuliskan di kolom nama benda. Contoh yang pertama, nama benda yang kalian amati misalnya kursi. Kursi bahan pembentuknya adalah kayu. Nah, wujud bendanya adalah benda padat. Fungsi bendanya adalah digunakan untuk duduk. Itu adalah contoh ya. Kalian kemudian bisa tuliskan nama benda lainnya. Lalu jangan lupa bahan pembentuk, wujud, dan fungsi benda juga kalian tuliskan secara lengkap ya. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah merasakan manfaat benda beraneka wujud.
Nah, apa saja manfaatnya? Tuliskan dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitarmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda bacanya ya. Kalian tuliskan dengan tulisan yang rapi. Lalu kirim ke Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Apa saja sih manfaat benda beraneka wujud? Tadi sudah dijelaskan bahwa benda yang beraneka wujud itu memiliki fungsi dan manfaat yang beraneka ragam, yang berbeda-beda, yang semuanya saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Anak-anak, suatu hari Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat ya. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Misalnya, timbangan berwujud benda cair atau benda gas. Kira-kira apakah bisa digunakan timbangan tersebut? Pastinya tidak ya. Jadi, timbangan selalu berwujud benda padat. Nah, berikutnya perhatikan gambar ini. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat ya. Nah, anak-anak di sini ada 3 buah gambar timbangan. Masing-masing berbeda satuannya. Seperti kilogram atau kg, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan ya. Ayo kita lakukan percobaan berikut ini, yaitu percobaan menimbang dengan timbangan kue. Kalian bisa pinjam timbangan kue ke ibu kalian di rumah ya. Biasanya ibu memiliki timbangan kue untuk memasak kue di dapur. Perhatikan berat benda 1 kg dan 100 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Ayo kita coba lihat ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan gambar di atas ya. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Kalian lihat timbangannya itu satuannya menggunakan ons. Jarum penunjuknya yaitu menunjuk 10. Jadi, berat pada gambar 1 itu gula 1 kg sama dengan 10 ons. Nah, kita perhatikan gambar kedua. Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Kalian perhatikan ya, beras yang kita timbang itu beratnya 1 kg. Sedangkan jarum penimbang itu menunjukkan 1000 gram. Artinya bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Berikutnya, perhatikan gambar ketiga. Gambar ketiga ini menunjukkan bahwa 1 ons tepung itu sama dengan 100 gram. Nah, kalian perhatikan ya, gambar tepungnya itu 1 ons. Dan jarum penunjuknya menunjukkan 100 gram. Jadi, kesimpulannya 1 ons itu sama dengan 100 gram. Kalian harus ingat-ingat ya. Berikutnya, coba kalian tentukanlah satuan berat yang tepat ya. Berikut ini akan ada beberapa soal yang harus kalian isi dengan satuan berat yang tepat. Seperti misalnya kilogram, ons, dan gram. Untuk soal nomor 1, berat badan Udin adalah 30 titik-titik. Nah, kalian isikan dengan gram, ons, atau kilogram ya. Nomor 2, ibu membeli telur seberat 1 titik-titik. Yang ketiga, berat cincin ibu adalah 3 titik-titik. Yang keempat, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 titik-titik. Dan yang kelima, ibu memerlukan bawang seberat 100 titik-titik untuk memasak. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, antara gram, ons, dan kilogram itu saling berhubungan ya. Biasanya yang paling kecil itu adalah satuan gram, kemudian ons, dan yang paling berat yang kita gunakan untuk menimbang barang-barang yang lebih berat itu adalah kilogram. Mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Namun, karena kondisinya masih seperti ini, kalian bisa menimbang badan di rumah kalian masing-masing ya. Lakukan secara berkelompok. Nah, kalian bisa lakukan dengan adik, kakak, dan juga kedua orang tuamu.
Langkahnya sebagai berikut. Pertama, timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran ya. Kalian bisa menimbang berat badan adik, kakak, ayah, atau ibumu secara bergiliran. Lalu catat hasilnya di dalam tabel. Kemudian urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Nah, kalian tuliskan di sini ya, nama anggota keluarga yang sudah ditimbang beserta dengan berat badannya. Jangan lupa untuk mengurutkan mulai dari berat badan yang teringan hingga berat badan yang terberat ya. Kalian nanti bisa tahu siapakah berat badannya yang paling ringan dan siapakah yang paling berat di antara anggota keluargamu. Kalian tuliskan tabel ini dengan tulisan yang rapi di buku latihan kalian ya. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, hidup yang tidak berlebihan dengan menggunakan harta. Nah, demikian anak-anak ya. Jika orang tua kita walaupun cukup berada, namun kita harus hidup secara sederhana, yaitu hidup sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta ya. Itulah contoh hidup sederhana. Nah, kata-kata berikut ini kalian pilih ya, manakah yang sesuai dengan hidup sederhana. Rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Yang kedua, mubazir. Mubazir itu adalah suka membuang-buang sesuatu yang masih bermanfaat atau berlebih-lebihan. Yang ketiga, pelit. Pelit itu artinya tidak mau berbagi ya. Lalu, secukupnya. Secukupnya berarti sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Lalu, boros. Boros itu artinya menggunakan segala sesuatu dengan berlebih-lebihan ya. Nah, berikutnya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu artinya menggunakan segala sesuatu tidak secukupnya saja, lebih kepada mubazir. Selanjutnya, cermat. Cermat adalah menggunakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, berbagi. Berbagi artinya suka memberi. Kemudian, sombong. Sombong itu artinya angkuh atau besar kepala. Kebalikan dari rendah hati ya anak-anak. Dan yang terakhir adalah hemat. Hemat itu artinya menggunakan sesuatu secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan. Nah, demikianlah kata-kata yang harus kalian pilih ya. Pilihlah kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Kalian bisa tuliskan di buku tulis latihan kalian. Anak-anak, sekarang jelaskan pilihanmu di depan kelas. Tadi kalian sudah memilih kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana, bukan? Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak? Nah, tuliskan pendapatmu ya. Kalian tuliskan di buku latihanmu. Kenapa kita harus menerapkan sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian diskusikan juga bersama temanmu atau dengan keluargamu ya. Diskusi tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut ini. Kalian tuliskan cerita tersebut di buku latihan kalian juga ya. Nah, anak-anak, kemudian pilihlah cerita dari anggota kelompokmu tadi ya. Cerita sikap apa saja yang menggambarkan hidup sederhana. Lalu sampaikan hasilnya di depan kelas. Nah, untuk sekarang ini, kalian bisa simpan hasil diskusi kalian. Jika nanti sudah kembali sekolah, kalian bisa sampaikan cerita ini di depan teman kalian semuanya. Anak-anak, kamu telah belajar tentang sikap sederhana. Kemudian renungkan pernyataan berikut ini ya. Di sini sudah ada tabel yang berisikan pernyataan. Kalian pilih dengan setuju,
ragu-ragu, atau tidak setuju. Kalian checklist ya di kolom masing-masing yang sesuai. Nah, pernyataan yang pertama, apakah saya telah mengerti arti hidup sederhana? Yang kedua, apakah saya telah menerapkan hidup sederhana? Yang ketiga, apakah keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana? Yang keempat, apakah saya merasa nyaman dengan hidup sederhana? Dan yang kelima, apakah saya akan menerapkan sikap hidup sederhana? Jika kalian setuju, kalian bisa checklist di kolom setuju. Jika kalian ragu-ragu atau tidak setuju, kalian juga bisa checklist ya di kolom yang sesuai. Nah, kalian bisa salin tabel berikut ini di buku latihan kalian dengan rapi ya. Jawablah pernyataan berikut dengan jujur. Kalian beri tanda centang atau checklist sesuai jawabanmu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan selalu bersemangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.